Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, perkenalkan nama saya Kalisa Hanif Ervindra dengan NIM 241091122010 dari program studi kedokteran program sarjana angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai anatomi muskuloskeletal pada regiotorakis, membri superioris, vaskularisasi, dan inervasi sistem muskuloskeletal dengan dosen pengampu yaitu Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Sebelum memasuki ke bagian skeletal dari toraks, kita perlu mengetahui dulu apa itu muskuloskeletal regiotorakis. Muskuloskeletal regiotorakis yaitu adalah struktur otot dan rangka di daerah dada atau toraks, di mana regiotorakis ini berperan penting dalam pernapasan, perlindungan, organ vital seperti jantung dan paru-paru, serta pergerakan tubuh bagian atas. Kita masuk ke tulang-tulang dari toraks. Terdapat komponen-komponen utama atau tulang-tulang utama pada toraks. Yang pertama yaitu tulang dada atau sternum yang letaknya tepat di tengah dada kita dan saat kita sentuh itu teraba. Selanjutnya, selain dari sternum atau tulang dada, terdapat juga tulang rusuk atau costae. Ini adalah tulang rusuk kita yang dimana terdapat 12 pasang. 12 pasang ini terbagi menjadi tiga, yaitu costae verae, yang dimana dia terdapat dari tulang rusuk pertama, costae 1 hingga costae 7. Sedangkan yang kedua adalah costae superiore, yang dimana dia terdapat pada costae 8 hingga 10. Untuk costae yang terakhir yaitu costae fluctuantes, yaitu costae 11 dan 12 yang melayang pada tulang rusuk. Untuk costae verae dan costae superiore itu terhubung dengan sternum, dihubungkan dengan kartilago atau tulang rawan. Untuk costae superiore tidak secara langsung terhubung dengan sternum, di mana kita dapat lihat di sini bahwa pada costae 8, 9, dan 10 itu seperti terjadi percabangan dan di mana mereka akhirnya menyatu untuk disatukan ke sternum. Untuk costae verae dari costae 1 hingga 7 masing-masing memiliki kartilagonya sendiri. Tulang utama lainnya dari toraks yaitu adalah vertebrae thoracicae atau tulang belakang dada yang juga berjumlah 12. Kenapa tulang rusuk kita atau costae kita ini tidak terbentuk dari tulang keras semua? Di mana di sini dapat dilihat yang warna biru adalah tulang rawan atau kartilago yang sebelumnya saya paparkan. Karena tulang rusuk ini atau costae ini memiliki kartilago costalis yang memiliki alasannya sendiri seperti untuk fleksibilitas, pernapasan, dan perlindungan organ vital. Karena di dalam tulang rusuk ini terdapat organ-organ yang cukup besar seperti paru-paru, terus ada jantung juga. Nah, ini tuh untuk memungkinkan pergerakan dada saat bernapas, mencegah patah tulang juga akibat benturan atau tekanan yang berlebihan. Karena di dalam tulang rusuk ini terdapat jantung dan paru-paru yang sebagai organ vital, di mana organ ini itu sangat sensitif terhadap trauma, sehingga perlunya kartilago ini untuk melindungi atau mengurangi risiko cedera pada organ vital itu sendiri. Selanjutnya kita bahas lebih lanjut mengenai anatomi sternum atau tulang dada kita. Di sini terdapat tiga bagian dari sternum atau tulang dada, yaitu ada manubrium sterni, ini yang paling atas. Selanjutnya adalah corpus sterni yang
panjang dan letaknya di tengah dari manubrium sterni. Dan yang terakhir adalah processus xiphoideus. Di sini pada sternum terdapat tiga komponen utamanya, yaitu manubrium sterni, letaknya paling atas, lalu corpus sterni, dan processus xiphoideus. Selanjutnya terdapat incisura, clavicularis, dan incisura jugularis, di mana arti atau makna dari incisura itu adalah seperti cekungan. Terdapat cekungan di sini. Incisura clavicularis berarti ini adalah cekungan yang akan menghubungkan kepada clavicula. Selanjutnya terdapat simfisis. Simfisis ini adalah salah satu jenis persendian atau artikulasi yang termasuk dalam kategori amfiartrosis, yang dimana sendi ini memiliki gerakan yang terbatas. Pada gambar di kiri ini merupakan sternum dari ventral view atau hadap depan, dan yang di kanan ini adalah dari samping atau lateral view. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kartilago-kartilagonya atau tulang rawan yang tadi membantu menghubungkan tulang rusuk ke sternum. Di sini terdapat kartilago costalis 1, kartilago costalis 3, 5, dan 7. Ini hanya beberapa contohnya saja. Dan ini ada simfisis yang tadi saya jelaskan sedikit. Ini dari balik eh, gambar dari balik ventral view. Selanjutnya yaitu adalah vertebrae. Selanjutnya yaitu adalah vertebrae thoracicae atau tulang belakang dada yang juga berjumlah 12. Ini adalah vertebrae thoracicae. Sini hingga sini. Kifosis, di mana terdapat juga penyakit pada tulang belakang, yaitu ada kifosis sendiri, yang di mana terjadi pendorongan pada vertebrae thoracicae yang terdorong terlalu ke depan sehingga membuat postur itu seperti membungkuk, dan itu akan memperparah jika bungkuknya ini sudutnya terlalu besar. Kita lanjut ke muskuli thoracis atau otot-otot pada toraks. Ini adalah ventral view dari otot pada toraks atau dada kita, di mana di sini terdapat otot pectoralis mayor dan minor. Mayor, untuk minor sendiri terlihat di sini. Nah, musculus pectoralis mayor dan minor ini berfungsi untuk membantu gerakan bahu dan lengan, seperti memutarkan lengan kita, atau hanya sekedar mengangkat tangan kita menjauhi dari tubuh kita. Selanjutnya yaitu terdapat otot serratus anterior. Ini terletak di dekat atau di bagian lateral dari otot toraks. Ini berfungsi untuk pergerakan skapula. Selanjutnya yaitu terdapat otot interkostal.
Otot interkostal ini, otot interkostal ini memiliki beberapa bagian seperti eksternus, di sini terdapat internus, yang membantu untuk ekspansi dan kontraksi dada saat bernapas. Jadi, saat kita bernapas ini, dada kita ini mengembang dan mengempis. Jadi, ini membantu untuk mengekspansi dan berkontraksinya dada kita saat pernapasan. Terdapat juga musculus subclavius yang terlihat seperti kecil di sini, itu berfungsi untuk menstabilkan klavikula kita. Otot dada kita ini, jika pada perempuan yang memiliki payudara lebih menonjol dibandingkan laki-laki, akan lebih banyak tertutupi oleh lemak-lemak karena payudara sendiri mengandung banyak lemak. Ini adalah tampilan hanya bagian ototnya saja. Selanjutnya kita akan masuk ke membri superioris atau ekstremitas atas. Di sini ada lengan, di mana tulang kita itu terdapat, pada lengan itu terdapat klavikula, lalu ada, maaf, klavikula, lalu ada skapula, lalu ada tulang humerus, lengan atas kita, lalu pada lengan bawah kita itu terdapat dua tulang, yaitu radius dan ulna, serta tangan kita atau manus. Lengan membri superioris ini terbagi menjadi tiga bagian lagi, di mana terdapat brachium, yaitu lengan atas, yang terdiri dari humerus, lalu ada antebrachium, ini lengan bagian bawah, radius dan ulna, dan ada manus, yaitu tangan manusia. Di sini terdapat persendian atau artikulasio, di mana artikulasio acromioclavicularis, berarti dia ini menyatu dengan clavikula. Di sini dapat terlihat persendiannya. Ini ada claviculanya. Maka disitulah letak persendian clavikula dan sedikit menyambung dengan skapula. Lalu terdapat artikulasio humeri. Di sini adalah persendian dari skapula dan humerus. Sesuai fungsinya, sendi ini membantu menghubungkan tulang-tulang kita, karena jika tulang kita langsung bertemu dengan tulang kita itu, maka akan terjadi benturan, karena tulang-tulang kita itu sama-sama dari tulang keras. Dan dengan sendi ini memungkinkan kita untuk bergerak. Selanjutnya di sini ada artikulasio cubiti. Ini di persendian siku. Sehingga kita bisa melakukan fleksi, ekstensi. Lalu terdapat artikulasio-artikulasio yang uh, terdapat pada tangan kita sendiri. Yang utama adalah pada jari-jari kita, di mana kita dapat menekuk jari kita yang terdapat ada tiga, tiga bagian dari jari kita sendiri. Ini ada artikulasio interphalange manus distalis, interphalange manus proximalis, artikula, articulationes metacarpaphalang, dan lain-lain. Selanjutnya ke bagian clavicula terlebih dahulu. Tulang clavicula kita ini
memiliki hasil seperti di sini itu seperti tonjolan. Yang di sini disebut tuberculum conoideum. Dan terdapat linea trapezoidea. Linea itu berarti terdapat seperti eh, garis-garis. Dapat foramen trisium. Ini terdapat seperti lubang. Dan ini adalah cavicula kita dari sisi lainnya itu tuberculum conoideum sama seperti di sini ada tonjolan. Selanjutnya kita ke skapula. Skapula ini seperti sayap pada manusia dan ini terletak pada bagian belakang dan dapat teraba jika kita melihat punggung seseorang itu dapat dapat terlihat ada bentuk seperti segitiga itu adalah skapula. Ini ada incisura scapulae, processus coracoideus, acromion, cavitas glenoidalis, fossa infraspinata, di sini margomedialis, spina scapulae. Spina scapulae ini di bagian sini. Lalu ada fossa supraspinata, ini ada seperti terlihat seperti wadah. Incisura scapulae ini cekungan. Ini dari hadapan lateral dan ini dorsal. Ini mohon maaf ini adalah ventral, ini dorsal dan ini adalah lateral dari samping. Di sini ada cavitas glenoidalis, ini itu sebagai persendiannya di mana tadi persendiannya adalah articulatio humeri. Dia berbentuk seperti ada cekungannya seperti wadah. Itu nanti akan ada persendiannya bentuk seperti bola. Selanjutnya ini adalah tulang humerus. Tulang humerus ini adalah kaput humerinya. Kaput itu adalah kepala yang menyambung dengan persendian kita. Persendian di scapula. Terus dapat sulcus intertubercularis, tuberculum majus, tuberculum minus, crista tuberculum majoris, minoris. Ini adalah korpus humerinya. Dan ada deltoidea, tuberositas deltoidea. Ini seperti sedikit bertekstur. Dan terdapat condylos humeri. Jadi di sini juga ada persendian siku kita. Ini capitulum humeri. Nih, ini seperti hampir mirip seperti kaput. Ini adalah tulang ulna, di mana ini tempat peletakan persendian sikunya. Terdapat proses coronoideus, incisura radialis. Ini dari berbagai point of view. Ini ada kaput ulnae-nya, ulnae, Margo interoseus. Di sini ini facies posterior. Selanjutnya adalah tulang radius. Ini tadi di ulna terdapat kaput ulna, di sini terdapat kaput radii. Kolum radii, tuberositas radii juga ada tuberositas. Foramen terdapat lubang.
Processus styloideus radii ini seperti agak menonjol. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian otot dari membri superioris. Pada membri superioris ini terdapat musculus deltoideus ini di bahu kita, bagian sini. Terus terdapat biceps, musculus musculus biceps brachii. Nah, ini saat kita uh, fleksi itu akan berkontraksi. Sedangkan untuk tricep tricep brachii ini akan relaksasi saat kita fleksi. Nah, kenapa disebut biceps? Karena ini terdapat dua otot. Bi itu berarti dua yang terlihat seperti menyatu. Ini siku kita terdapat otot brachioradialis juga nih, berarti di radius. Terus terdapat musculus flexor carpi ulnaris, ini berarti menempel dengan tulang ulna. Selanjutnya ini dilihat dari sisi belakang. Ini terdapat musculus trapezius, ini tuh seperti trapesium, nanti terlihat di sini kalau misalnya di satu tuh. Lalu ini deltoideus, tadi musculus deltoideus di bahu kita, yang otot ini juga dapat melindungi, selain melindungi tulang kita, dan ini meminimalisir terjadinya benturan-benturan dari tulang kita. Terus ini tadi triceps, berarti terdapat 3 otot yang terlihat menyatu di sini. Ini yang tadi ulnaris dari sisi belakang lebih terlihat. Dan ini yang radialis. Selanjutnya kita ke tulangnya dari manus atau tangan manusia. Pada tangan manusia ini tadi radius. Radius ini pada pada gambar ini dia itu yang paling besar ujungnya dibandingkan ulna. Lalu ini terdapat os lunatum, os cavoideum, os carpi. Ini adalah os carpi, terus os metacarpi, os digitorum, bagian jari-jari kita. Ini jika sudah ada otot, ini masih dalam bagian telapak tangan kita. Nah, ini ada os trapezium, bentuknya itu berarti seperti trapesium, trapezoideum juga begitu, capitatum, sini dia pada jari tengah. Nah, ini pada ibu jari kita terdapat osa sesamoidea, phalanx proximalis. Ini namanya phalanx phalanx ditalis. Ini jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Ini kaputnya, korpusnya, korpus falang. Ini jika dibuka lagi otot yang di sini.
Ini dari belakang terdapat musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis. Musculus, oh ini dari dalam, ini dari luar, di mana terlihat di sini ada musculus extensor carpi ulnaris. Dia ini nyambung ke jari. Nah, ini dapat dilihat. Jadi jari-jari kita ini punya otot semua dari percabangan-percabangan otot, misalkan musculus extensor digitorum. Untuk ibu jari itu eh, dia berbeda ototnya, otot jarinya dia dari musculus abductor pollicis longus dan extensor pollicis longus yang menyatu di sini. Musculus supinator hampir dekat dengan siku. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai vaskularisasi dan inervasi pada sistem muskuloskeletal, yang dimana sistem ini tuh sangat penting untuk mendukung fungsi otot dan tulang kita. Dengan ini dapat memastikan tubuh ini dapat bergerak dengan lancar dan stabil. Yang pertama yaitu adalah vaskularisasi atau peredaran darah. Peredaran darah pada sistem muskuloskeletal ini dapat membantu mendukung metabolisme sel, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan pada tubuh kita sendiri. Peredaran darah ini terbagi menjadi dua, yaitu vaskularisasi tulang dan vaskularisasi otot. Pada tulang sendiri, pembuluh darah di tulang ini memasuki tulang melalui foramen nutrisi yang terletak di bagian tengah tulang panjang, dan cabang-cabang pembuluh darah ini menyebar ke seluruh jaringan tulang. Pembuluh darah pada tulang yang berasal dari arteri besar seperti arteri subclavia, arteri iliaca, dan arteri femoralis. Untuk tulang-tulang di kepala dan leher ini, arteri subvertebralis dan karotis eksternal juga ikut berperan dalam vaskularisasi tulang. Pembuluh darah vena di tulang mengalir melalui vena nutrien dan mengalirkan darah keluar dari jaringan tulang kembali ke pembuluh darah besar. Dengan ini, peredaran darah pada tulang akan berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah vaskularisasi otot. Otot mendapatkan suplai darah dari arteri yang melintas di sepanjang otot. Setiap otot memiliki arteri utamanya yang memberikan cabang-cabang lebih kecil yang disebut arteri perforans yang menembus jaringan otot untuk memastikan setiap serat otot mendapat cukup oksigen dan nutrisi. Otot besar seperti pectoralis major atau quadriceps femoris memiliki suplai darah yang sangat baik untuk mendukung aktivitas intensif, di mana kita ketahui bahwa otot ini sering digunakan terutama misalkan contoh mudahnya adalah berolahraga. Sehingga dengan peredaran darah ini dapat membantu otot mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang baik, sehingga kita saat berkegiatan ini memiliki energi. Selanjutnya yaitu adalah inervasi pada sistem muskuloskeletal. Inervasi itu apa? Inervasi adalah proses pemberian sinyal dari sistem saraf ke otot dan tulang, di mana ini memungkinkan pergerakan dan kontrol tubuh kita sendiri. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu inervasi tulang dan inervasi otot. Pada inervasi tulang ini, walaupun tulang itu tidak berkontraksi seperti otot, tulang ini memiliki inervasi sensoriknya, di mana dapat mendeteksi rasa sakit dan trauma. Saraf-saraf sensorik ini pada tulang berasal dari saraf periosteal yang mengelilingi tulang, terutama di sekitar lapisan periosteum, atau selaput tipis yang melapisi tulang kita. Jadi tulang kita ini tidak hanya langsung tulangnya saja, memiliki selaputnya sendiri, yang dimana membantu melindungi tulang itu juga. Selanjutnya, saraf otonom ini juga memberikan pengaruh pada sirkulasi darah di tulang kita, di mana membantu mengatur suplai darah yang masuk melalui pembuluh darah kecil dan membawanya ke dalam jaringan tulang.
Selain dari inervasi tulang, yang seperti sebelumnya saya sebutkan, inervasi otot juga ada. Di mana otot-otot tubuh kita ini mendapatkan inervasi motorik melalui saraf somatik yang berasal dari sistem saraf tepi. Saraf motorik mengirimkan sinyal ke otot untuk berkontraksi, sementara saraf sensorik ini mengirimkan informasi kembali ke otak tentang posisi dan gerakan tubuh. Setiap kelompok otot memiliki saraf yang spesifik. Contohnya, otot lengan diinervasi oleh saraf musculocutaneous, radial, median, dan ulnaris. Sedangkan otot kaki diinervasi oleh saraf femoral, sciatic, dan tibial. Setelah mengetahui proses vaskularisasi dan inervasi ini, gimana sih dapat berkoordinasi vaskularisasi dan inervasi ini pada sistem muskuloskeletal? Otot ini membutuhkan pasokan darah untuk menyuplai oksigen dan nutrisi saat berkontraksi. Begitu juga dengan saraf motorik yang mengirimkan sinyal untuk pergerakan. Nah, pusat koordinasi ini untuk keduanya adalah sistem saraf pusat yang menerima informasi dari tubuh dan mengirimkan perintah untuk gerak. Sehingga tubuh kita ini jatuhnya saling membantu agar dapat bergerak dan melakukan segala sesuatu. Itulah hal yang dapat saya sampaikan mengenai anatomi muskuloskeletal regiotorakis, membran superioris, vaskularisasi, dan inervasi pada sistem muskuloskeletal. Mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan, dokter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.